Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fauli Awini dan juga Disira Daluniaksa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami susun, yakni tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan. Ada beberapa subbab yang akan dibedah atau dipresentasikan pada video kali ini. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang konsep mutu dan juga mutu pendidikan. Konsep mutu dalam KBPI atau arti dari kata mutu itu sebenarnya bisa diartikan sebagai kualitas, bisa diartikan sebagai kadar, bisa diartikan sebagai bobot, dan juga bisa diartikan sebagai hal-hal penting yang ada di dalam suatu konsep. Jika dikaitkan dengan mutu pendidikan, tentu saja hal-hal yang tadi saya sebutkan itu sangat berhubungan dengan pendidikan. Contoh mutu pendidikan, kualitas lembaga pendidikan, tujuan pendidikan itu sendiri untuk apa, profesional pendidikan dan sebagainya. Kenapa kok mutu sangat diperlukan dalam dunia pendidikan? Tentu saja pendidikan juga harus tentu terdapat tujuan, bobot-bobot, kualitas-kualitas yang ada di dalamnya, sehingga dapat merealisasikan apa yang sudah dicita-citakan dalam tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian pada subbab yang kedua, yaitu tentang dimensi-dimensi mutu pendidikan, atau bisa dibahas atau bisa dibilang sebagai ruang lingkup mutu pendidikan itu sendiri. Sebenarnya ketika kita membicarakan mutu pendidikan ini kompleks ya. Ada orang tua yang berpendapat bahwa adanya sebuah mutu dalam pendidikan itu ketika fasilitasnya terpenuhi. Ada juga yang mengatakan taman sekolahnya indah, ada juga yang mengatakan kurikulumnya bagus, kurikulumnya baik, ada juga yang mengatakan bahwa kepala sekolahnya sangat hebat. Berbicara tentang mutu pendidikan, tentu saja ruang lingkupnya ini sangat berbeda-beda sesuai dengan point of view setiap orang. Tapi dalam layaknya, seharusnya ruang lingkup mutu pendidikan ini memang harus dikaji atau mungkin dikupas lebih dalam. Sebenarnya aslinya atau sepatutnya, bukan hanya sepatutnya, tapi memang seharusnya mutu pendidikan itu seperti apa ruang lingkupnya, yang menjadi dimensi-dimensi mutu pendidikan itu seperti apa. Tentu saja selain fasilitas yang mendukung, itu tentu ada unsur-unsur dari tenaga pendidik yang memadai, terus adanya kepala sekolah yang cakep atau mungkin dapat memiliki leadership yang sudah mumpuni, kemudian memiliki kurikulum yang baik dan sebagainya. Hal-hal penting itu terdapat atau sebagai penunjang adanya mutu dalam suatu lembaga pendidikan. Bab yang selanjutnya yaitu tentang konsep manajemen dalam peningkatan mutu pendidikan. Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sudah menjadi perbincangan atau isu yang terus-menerus dibicarakan dalam bidang atau lembaga pendidikan. Ketika kita berbicara tentang mutu pendidikan, bahwasanya sangat kompleks dan juga sangat luas. Beberapa orang tua mengatakan bahwa lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu jika yang pertama memiliki fasilitas yang lengkap, yang canggih. Yang kedua, tamannya sangat indah, sangat bagus. Yang ketiga, tenaga pendidiknya sangat baik, sangat profesional dan sebagainya. Tentu saja setiap point of view dari setiap orang berbeda-beda tentang menanggapi apa sih sebenarnya mutu dari peningkatan pendidikan itu sendiri. Konsep manajemen dalam peningkatan mutu pendidikan sangat diperlukan. Kita mengetahui bahwa manajemen bisa dikatakan sebagai pengelolaan, pengorganisasian, persiapan, dan sebagainya. Agar lembaga pendidikan memiliki mutu yang sangat berkualitas, tentu saja harus melalui tahap manajemen. Harus ada
persiapan, pengelolaan, pengorganisasian agar mutu-mutu yang dicanangkan atau yang dirumuskan dapat terstruktur dan juga lebih masif dalam kedepannya. Pentingnya manajemen dalam penyelenggaraan sebuah organisasi merupakan hal yang mutlak diperlukan. Demikian halnya dalam lembaga pendidikan, dalam menciptakan kader-kader bangsa yang berkualitas dan sebagainya. Lalu apakah pendidikan di Indonesia ini sudah bermutu? Ketika kita menjawab iya, bagaimana nasib lembaga-lembaga pendidikan sekolah yang terpinggir, terpelosok, yang aksesnya susah dan sebagainya? Ketika kita menjawab belum, Indonesia pendidikannya belum bermutu, tapi apa kabar kader-kader bangsa yang sudah mewakili bangsa di kancah internasional? Pada dasarnya, lembaga pendidikan di Indonesia bukan sepenuhnya belum bermutu atau sudah bermutu. Jadi mutu pendidikan di Indonesia belum bisa disamaratakan. Pengelolaan atau perencanaan dalam hal ini tentu saja sangat diperlukan agar lebih menciptakan mutu-mutu yang lebih baik dan juga masif ke depannya. Pendidikan atau sekolah yang bermutu dapat ditingkatkan sekolah apabila memiliki beberapa hal. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Tentu saja, sebuah kepala atau mungkin sebuah pemimpin dalam suatu lembaga sangatlah memiliki peran yang penting. Yang kedua, adanya dukungan dari pemerintah. Bukan rahasia lagi bahwa dukungan dari pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, kinerja guru yang baik. Tenaga pendidik yang baik sangat mempengaruhi cara penyampaian atau mungkin yang mendampingi para siswa untuk berkembang lebih baik. Yang keempat, kurikulum yang relevan. Kurikulum pada dasarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau siswinya. Harus erat kaitannya dengan bagaimana arah ke depannya. Jadi kurikulum memang harus dipersiapkan dengan matang karena hal ini dapat mempengaruhi ideologi siswa. Yang kelima, lulusan yang berkualitas. Sebuah sekolah yang memiliki mutu yang tinggi tentu saja akan melahirkan lulusan-lulusan yang sangat berkualitas yang mampu bersaing di dunia. Dan yang terakhir, dukungan dari masyarakat dan siswa. Dukungan dari masyarakat dan juga orang tua siswa. Kita sebagai manusia tentu saja sangat berinteraksi dengan masyarakat. Tentu saja dukungan dari masyarakat sangat diperlukan agar lebih mendukung mutu pendidikan yang lebih efisien. Seperti halnya dukungan dari orang tua. Selanjutnya adalah prinsip manajemen mutu pendidikan. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Organisasi atau lembaga pendidikan yang bergantung pada pelanggan mereka, karena itu adalah manajemen organisasi yang harus memenuhi kebutuhan pelanggan Anda sekarang. Yang kedua adalah kepemimpinan. Pemimpin lembaga pendidikan harus menetapkan kesatuan tujuan dan arahan dari organisasi. Mereka juga harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal organisasi agar sumber daya manusianya yang ada dapat menjadi terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Yang ketiga adalah keterlibatan orang. Orang atau karyawan dalam lembaga pendidikan pada semua tingkatan merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi, dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan produktivitas mereka digunakan untuk manfaat organisasi. Proses, suatu proses yang dapat didefinisikan sebagai integrasi sekuensial dari orang, material, metode, mesin, dan peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah output atau bagi pelanggan. Yang terakhir adalah pendekatan sistem terhadap manajemen. Identifikasi, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan akan memberikan kontribusi nilai tambah pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang kelima adalah standar mutu pendidikan. Mutu yang baik memiliki standar. Oleh karena itu, secara nasional diberlakukanlah standar-standar mutu pendidikan, yaitu yang disebut sebagai Standar Nasional Pendidikan atau yang biasa disebut SNP. Dalam pasal 2 nomor 1 tahun 2005 dinyatakan bahwa ruang lingkup SNP meliputi 1 standar isi, 2 standar proses, 3 standar kompetensi lulusan, 4 standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan 5 standar sarana dan prasarana.
Yang terakhir adalah kebijakan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu merupakan gejala yang wajar karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan akuntabilitas publik. Setiap komponen pemangku kepentingan pendidikan yaitu orang tua, masyarakat, dunia kerja, dan pemerintah dalam peranan dan kepentingannya memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia terkait dengan dua hal, yaitu pengkajian mutu dan pengkajian analisis dan laporan mutu. Simbolan dari materi kali ini adalah mutu pendidikan memang memiliki peranan yang sangat penting sebagai tolak ukur tujuan pendidikan di dalam suatu negara. Mutu pendidikan juga dapat memperlihatkan bagaimana kualitas dan derajat lembaga pendidikan itu sendiri, sehingga dapat memandat pedoman dalam meningkatkan sebuah lembaga pendidikan dengan memaksimalkan manajemen sehingga lembaga pendidikan dapat memberikan mutu kepada siswa-siswinya. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.